Niccolò Machiavelli 1469 sampai 1527, seorang filsuf politik Italia, dalam karyanya Il Principe, Sang Penguasa, menyatakan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan realitas politik dan kekuatan, bukan idealisme moral atau agama. Bagi Machiavelli, tujuan utama penguasa adalah mempertahankan kekuasaan dan kestabilan negara, bahkan jika harus menggunakan tipu daya, kekerasan, atau manipulasi. Dalam konteks modern, pendekatan ini sering disebut sebagai realpolitik, politik yang mengutamakan kepentingan nasional di atas nilai moral universal. Salam, bertemu bersama saya Edward Purba. Apa kabar sahabat Ikatan Kristen Nusantara hari ini? Saya berharap semua dalam kondisi sehat dan tetap setia dalam acara podcast kami ini. Saudaraku, Machiavelli berpendapat bahwa lebih baik ditakuti daripada dicintai jika tidak bisa memiliki keduanya. Bagi Machiavelli, kekuasaan yang efektif harus disertai dengan kemampuan menakut-nakuti lawan dan sekutu agar stabilitas kekuasaan dapat terjaga. Politik dalam pandangannya adalah arena konflik permanen, di mana kelangsungan negara bergantung kepada kelicikan, kekuatan militer, dan keberanian pemimpin untuk bertindak tegas. Moralitas pribadi dan kemanusiaan bukanlah prioritas dalam urusan negara. Yang penting adalah hasil akhir. The end justifies the means. Seorang tokoh, Donald Trump, dan politik Machiavellian. Kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump mencerminkan banyak unsur Machiavellian, di mana kekuasaan dan kepentingan nasional Amerika ditempatkan di atas norma internasional. Pertama, ancaman penyerangan Venezuela 2020. Trump beberapa kali menyatakan opsi militer terbuka terhadap rejim Nicolas Maduro di Venezuela. Pendekatan ini tidak semata-mata didasari pada nilai demokrasi, tetapi lebih kepada strategi menegaskan dominasi Amerika Serikat di Amerika Latin, menjaga akses terhadap sumber daya energi, dan menunjukkan ketegasan terhadap lawan ideologisnya. Ini sejalan dengan Machiavelli yang menyarankan penggunaan kekerasan untuk menegakkan ketertiban dan menyingkirkan ancaman terhadap negara. Gak heran, 3 Januari 2026, puncak ketegangan terjadi dengan serangan militer Amerika Serikat dan penangkapan Maduro yang dikonfirmasi oleh Presiden Amerika Serikat sendiri, yaitu Donald Trump. Kedua, rencana meninggalkan NATO. Trump menilai NATO sebagai beban finansial dan menuntut anggota lain membayar lebih. Ia mengancam keluar dari aliansi itu jika negara-negara Eropa tidak berkontribusi adil. Pendekatan ini adalah bentuk politik transaksional Machiavellian, di mana hubungan internasional dipandang sebagai negosiasi kekuasaan, bukan solidaritas moral atau komitmen bersama. Ingat itu. Dalam logika Machiavellian, aliansi hanya berguna selama menguntungkan negara sendiri. Jika tidak, maka harus ditinggalkan. Ketiga, bagaimana keinginan menguasai Greenland oleh Trump? Pada tahun 2019, Trump sempat mengusulkan agar Amerika Serikat membeli Greenland dari Denmark. Motifnya bukan hanya ekonomi tapi juga geostrategis, karena Greenland penting bagi keamanan militer dan akses ke sumber daya Arktik. Di sini terlihat strategi imperialisme rasional khas Machiavelli.
ekspansi bukan karena moralitas, tapi demi kepentingan strategis dan keamanan jangka panjang negara. Keempat, ada unsur menakut-nakuti negara lain. Trump sering menggunakan ancaman tarif, embargo, atau sanksi untuk memaksa negara lain menuruti kebijakan Amerika seperti China, Iran, Meksiko, dan bahkan beberapa negara sekutu seperti Jerman, bahkan Kanada sekalipun. Ini konsisten dengan prinsip Machiavellian bahwa rasa takut lebih efektif daripada rasa hormat, asalkan penguasa tidak sampai menimbulkan kebencian yang memicu pemberontakan. Kalau kita lihat dari tinjauan sosial, yaitu kekuasaan, ketakutan, dan ketergantungan. Secara sosial, pendekatan Machiavellian ala Trump menciptakan hubungan internasional berbasis subordinasi, bukan kerjasama, yaitu ada yang tinggi, ada yang rendah. Rasa ketidakpastian di masyarakat global karena keputusan diambil berdasarkan kekuasaan bukan norma. Peningkatan ketegangan geopolitik yang memperkuat polarisasi antara blok kekuatan dunia. Dari sisi teori sosiologi, kekuasaan gaya Trump menunjukkan bentuk kekuasaan karismatik otoriter, di mana legitimasi berasal dari kepribadian yang kuat dan retorika nasionalistik, bukan dari sistem rasional dan konsensus global. Hal ini menciptakan politik ketakutan atau politics of fear yang menjadi alat kontrol sosial dan diplomatik. Kalau kita berbicara antitesis Machiavelli dalam konteks modern, meskipun efektif dalam jangka pendek, strategi Machiavellian seperti ini berpotensi merusak struktur kepercayaan internasional dan solidaritas sosial global. Dalam era globalisasi, kekuatan negara tidak hanya diukur dari militer atau ekonomi, tapi juga dari legitimasi moral dan kerjasama multilateral. Dengan demikian, pendekatan Trump menunjukkan realisme ekstrim yang mengabaikan etika sosial sehingga menimbulkan resistensi bahkan dari sekutu terdekatnya. Kebijakan Donald Trump terhadap Venezuela, NATO, Greenland, dan tekanan terhadap negara lain yang menggambarkan penerapan prinsip Machiavelli dalam konteks politik global abad ke-21. Hal ini mengindikasikan kekuasaan diutamakan di atas moralitas. Ketakutan digunakan sebagai alat pengendalian. Kepentingan nasional utamakan atas solidaritas global. Namun, dari perspektif sosiologi kekuasaan, strategi ini menciptakan tatanan sosial yang rapuh, di mana hubungan antar negara didasar pada rasa takut, bukan rasa percaya. Dengan kata lain, Trump menjalankan politik Machiavellian, tetapi dunia modern yang saling terhubung menuntut paradigma baru, politik yang kuat namun beretika. Bagaimana kita meninjau secara teologis Kristen dalam ajaran Machiavelli dan kebijakan Donald Trump ini? Pertama, politik Machiavelli, kekuatan di atas moralitas. Machiavelli dalam Il Principe menegaskan bahwa penguasa yang baik harus siap berbuat jahat demi menjaga kekuasaan negara. Moralitas dan agama dianggap barang mewah yang boleh dikesampingkan ketika kepentingan negara terancam. Tujuan menghalalkan cara selama hasilnya adalah stabilitas politik dan kekuatan nasional. Dalam teologi Kristen, pandangan ini bertentangan dengan konsep dasar pemerintahan ilahi. Kitab Roma 13 ayat 1-4 memang menyebutkan bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Tetapi ayat ini juga menegaskan bahwa kekuasaan harus dipakai untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, bukan denominasi atau dominasi egoistik. Dengan kata lain, kekuasaan sejati bukanlah soal mempertahankan diri dengan segala cara, melainkan mengabdi kepada kehendak Allah dan kesejahteraan ciptaannya. Kedua, Donald Trump dan paradigma real politik. Kebijakan Trump seperti ancaman menyerang Venezuela, menekan NATO, dan menakuti negara lain dengan embargo atau sanksi menunjukkan pola real politik Machiavellian. Politik harus
belas kasihan yang mengutamakan kepentingan nasional di atas nilai-nilai universal. Namun dalam terang iman Kristen, politik yang benar bukan permainan kekuasaan tetapi pelayanan. Tuhan Yesus memberikan teladan dalam Markus 10 ayat 42-45. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dengan demikian saudaraku, kekuasaan yang menakut-nakuti dan memanipulasi sebagaimana dilakukan Trump terhadap negara-negara lain, justru menyalahi prinsip kekuasaan dan pelayan kasih atau diakonia. Kekuasaan yang lahir dari ketakutan tidak membawa damai, tetapi menumbuhkan kebencian dan perpecahan yang berlawanan dengan misi Kristus sebagai Raja Damai, Prince of Peace. Ketiga, ketergantungan dan penaklukan sebagai bentuk dosa struktural. Dalam teologi sosial Kristen, ada istilah dosa struktural, yaitu ketika sistem politik atau ekonomi menciptakan penindasan, ketakutan, dan ketidakadilan secara sistematis. Ketika Trump yang memaksa negara lain tunduk melalui ancaman militer atau ekonomi dapat dipahami sebagai bentuk dosa struktural. Karena kenapa? Ia menumbuhkan ketergantungan dan ketidakadilan global. Ia mematikan solidaritas internasional yang seharusnya mencerminkan kasih Allah kepada semua bangsa. Tuhan Yesus mengajarkan kasih yang melampaui batas bangsa dan kepentingan diri. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Dalam konteks global, ayat ini menegur logika geopolitik Machiavellian yang menjadikan musuh sebagai alat manipulasi politik. Keempat, Machiavellianisme dan godaan Babel. Secara simbolik, pendekatan kekuasaan ala Machiavelli dan kebijakan hegemoni Trump mencerminkan semangat Menara Babel kalau kita membaca Kejadian 11 ayat 1-9. Keinginan manusia untuk menguasai, menonjolkan kekuatan, dan menyingkirkan Allah dari pusat kehidupan sosial. Babel runtuh bukan karena kegagalan teknik, tetapi karena kesombongan spiritual. Teologi Kristen melihat bahwa ketika negara menganggap dirinya absolut, seolah kekuasaan dan keamanan berasal dari dirinya sendiri, maka ia telah menyembah Mammon dan kuasa dunia, bukan Allah. CBDC, dominasi ekonomi, dan politik militeristik semua bisa menjadi bentuk baru dari berhala kekuasaan. Kelima, kekuasaan menurut Kristus, dari dominasi kepada kasih. Tuhan Yesus menunjukkan bentuk pemerintahan yang berlawanan dengan Machiavelli. Ia menolak kekuasaan yang menindas. Dia memilih jalan pengorbanan untuk menebus dunia. Dalam Filipi 2 ayat 5-8, Rasul Paulus menulis bahwa Kristus mengosongkan dirinya dan menjadi hamba. Itulah paradigma politik ilahi kekuasaan yang memberi hidup, bukan mengambil. Jika diterapkan dalam konteks kebijakan global, maka kepemimpinan sejati seharusnya berakar pada pertama, belas kasih sosial, compassionate leadership, bukan intimidasi. Kedua, kerjasama multilateral, bukan dominasi unilateral. Ketiga, keadilan distributif, bukan eksploitasi sumber daya. Keenam, panggilan gereja di tengah politik Machiavellian. Tugas gereja bukan untuk berpihak secara politik, tetapi untuk menjadi suara profetik menegur kekuasaan yang melenceng dari kehendak Allah. Dalam menghadapi gaya kepemimpinan yang Machiavellian, gereja terpanggil untuk menjadi penyambung kasih dan keadilan di tengah sistem kekuasaan yang tidak berbelas kasih. Mengingatkan bahwa setiap pemimpin adalah pelayan, bukan penguasa mutlak. Mendorong dialog, rekonsiliasi, dan perdamaian antar bangsa. Kekuatan sejati sebuah negara Kristen bukan terletak pada militernya, tetapi pada kemampuan moral dan spiritual untuk menciptakan keadilan dan kedamaian. Lalu apa yang bisa kita simpulkan? Dari perspektif teologi Kristen, ajaran Machiavelli menempatkan kuasa di atas kasih, sedangkan iman Kristen menempatkan kasih di atas kuasa. Kebijakan Presiden Trump yang mengandalkan ketakutan dan paksaan mencerminkan politik duniawi yang kehilangan orientasi moral.
Tuhan memanggil pemimpin dan bangsa untuk menggunakan kekuasaan sebagai alat pelayanan kasih, bukan sebagai senjata dominasi. Seperti yang ditegaskan oleh Nabi Mika dalam Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah ini tuntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Itulah antitesis Kristen terhadap real politik Machiavellian, politik yang bukan menaklukkan, melainkan memulihkan. Soli Deo Gloria.